Tapi satu sisi yang kata kampung lepangero, nampak kata mau WC na, sengina tambah maka. Dia topa na lari waina, repat topa paserona. Tegi mon lari waina, ero isaliwa karana saliwa. Jadi nabayangkan pasero repat rona yala atau malawi saliwa, dia pun atau madeng ki kola lena WC sengie, capu si waina. Ya coba nih, sesana tama karo masih baca saldo kas masjid 50 juta. Lalang atiku dia gunaan itu 50 juta namo pasero repat dia tomul lesele. Yang kedua jam dinding biasa tuh mati meta di matena dia kalau sele baterena. Itu siaga loh. Oh dia nawitai. Andai ku tahu dia bahas sih. Baru saya sadar. Dia nak janji bahas, dia nak janji. Nah tujuh. Dia tono cengak-cengak. Ya memang karena A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Titi Haji, lama tak jumpa dengan beliau. Ya. Saya dari dulu sudah kenal sebelum jadi kepala desa. Puraka Monro Turungang siula madda malang. Maka dia tahu ini gini pacarama ko Titi Haji Monro tu. Saya masih latona cedena Monro ini. Ya, bahkan anak pertama beliau saya yang kasih nama. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Polewali. Ya. Jadi Titi Haji Polewali memang tidak bisa dipisahkan ya. Karena dari dulu penyebutan itu selalu Titi Haji Polewali selalu berbarengan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kecamatan Teluk Limpoe yang juga Imam Desa. Saya tanya berapa lama jadi Imam Desa? Lebih 20 tahun. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan memang menjadi imam itu pekerjaan berat. Baka tulimelo ki pajai dia kalau pasille. Beda kalau kepala ya macam tepui. Beda kalau kepala desa. Biasa tak terenang ada silariat towe calon kepala desa dan seterusnya. Tapi kalau imam desa mana ada baliho calon imam desa. Karena orang tahu betapa beratnya menjadi imam desa. Terkadang megangi baki ena baca na iya lisana. Lisana kan? Ya saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim. Yang semuanya insya Allah mudah-mudahan ada poda pungat tak rilalan na iwatue menjadi sahabat nasabari na pada punga ki punga Allah Ta'ala rilalan na surga pamasena. Isra dan Mi'raj
adalah peristiwa di mana Rasulullah di tahun itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Masara. Jatuh ya sangesara Bapak Ibu ikemanan ke hadir termasuk ya biasa mana ki masara. Betul. Engka mito tali wasarana. Engkau to tahu namo sarana tahu na pusarato. Ya. Kenapa Rasulullah sedih? Pertama, riwayat tu mati benena nabita. Kalau ibu-ibu ditanya, "Kau mati ki ibu?" "Oh ibu." "Ya kau mati ki masara mato kala kita." Hai, madodo kita ya. Coba bapak-bapak ditanya, kalau istri meninggal, sedih apa tidak? Apa hanya karena takut dengan yang di belakang? Ya pasti masara lah. Sedangkan STNK oto tak mimatin atau masara. Apalagi yang meninggal adalah orang yang telah melahirkan anak kita, yang selama ini kita bersama. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Nah sabab memang ia roh Khadijah makunrai yang telah menyerahkan hartanya, waktunya untuk agama Allah. Bahkan disebutkan ia tu benena Nabi Taryasanga Khadijah wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Beda sih babeneta detto mana nama landa asogirenna, penampilan taliwal-liwal kedikna luar biasa. Saya pernah ke pengantin itu, kiri kanan ibu-ibu menjemput. Irselai kak, iwatama baru gawe, berdirilah ibu-ibu yang menjemput. Irselai kak yang tak tutup matanya ye, pak jemput milak. Nata tutup mina milak, jadi cedek ka makan silo men. Tetap pemasalah kak mahrum milak. Ya maklumlah kita berjalan kan menatap ke depan, tapi pada saat tertutup matanya itu tak pengkem milak. Ya setelah saya duduk saya lihat, oh magi na milak ye. Ternyata angka warna silver koyase, kata warna silver koyawe enata tutup matana milak memang. Beneng nge malolo umur na upatongan nge malolo ngopi anak na tawe. Yang membuat saya heran adalah nenek-nenek milak. Maka kaaga fi muala mak gaya milak ya se capu di simu. Aja nu magaya dia na sesuai. Ya, tidak sesuai apa yang ada di atas dengan apa yang ada di bawah aja namu makanya maka tuh. Dan pernah saya ditanya, "Pak Ustaz, kenapa perempuan ketika ada pengantin marji mas sempayan?" Saya jawabannya cuma saya itu, gayana taliwal-liwal. Apa angkana bulu mata diwereng ngiri pungalata la tambah si bulu mata palsu. Nah, ieu naruh marji akan nawai. Yang kedua adalah ya, karena memang banyak orang yang membuat acara pernikahan jam 11. Tadi siaga akad nikah jam 11. Au, terlambat si loroye. Kenapa bukan jam 10? Kenapa bukan jam 9? Kenapa lebih awal? Tidak lebih awal. Mana tertes seposetdi? Coba kalau jam 11 biar pengantinnya datang tepat waktu. Mana terlambat? Mana tanya tate 10 we Pak Ustaz, tate 10 lobangi. Tate 10 bisa di nalisa. Oh, kasih pane ya lobang malisa. Ternyata saya cari itu bukunya saya dapat. Ada memang ada tertulis jam sekian angka malebu dia kata tikna yena yang selobangi. Nah, jam sekian sampai jam sekian angka malebu angka tetikna yena yang semalisa. Maka kata terima na bawa ni tetikna lisa mana? Ya, coba nih minta mako gede naga jaji panandra waktu bosi natika waktu tika na bosi ya tentu jawabannya ya mesti introspeksi diri ya, karena saya teringat ketika ada banjir di Kalimantan pai maku kue dia seprediksi anginnya bosiewe dan sebagainya. Ketika terjadi banjir di Kalimantan, orang berkumpul di lapangan berdoa.
La tegana to melodoa dega tarima padongan. Akhirnya orang mengusulkan mengundang Andre Guruta ke Haji Abdurrahman Ambodalle saat itu. Beliau yang diundang. Elodoang tipu. Berapa aja bosi paja lempe paja longsor. Apa yang terjadi? Sisa melodoang Andre Guruta. Setelah itu paja bosi paja lempe. Sehingga orang bertanya agar rahasiana. Sehingga Andre Guruta diterima padongan nedi sangat so di melodoang. Nala tegata madda bunga dega itarima. Apa jawaban Andre Guruta? Nulle kapa ironeita punga Allah Ta'ala nasaba iya nasa Andre Guruta mapamula ka anak-anak letu asoh dek nang kawak beli. Oh ibu. Oh ibu. Biasa tak beli laketa. Biasa. Tapi biasa toki kena beli laketa. Si beli-beli no tuh. Ini yang membuat ada bohong. Itu baru bohong yang terucap, belum bohong yang tertulis. Laporan-laporan, itu belum. Ini baru lisan. Ada bohong yang tertulis, tetapi ada juga bohong yang terucap. Ya. Saya termasuk orang yang memilih berhenti menjadi guru sertifikasi daripada karena saya membimbing jamaah ibadah haji maupun umrah yang tinggal di Madinah atau di Mekah biasa 25 hari, cede-cede jok kasih, ya tidak mungkinlah guru sertifikasi itu lalu kemana-mana. Jadi ketika ada dua pekerjaan yang berbeda arahnya, Allah pesannya jelas saulu narekode. Nasaba angka tumatun angkat waktu mutarima yaro waselena natania karesota. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini anak-anak kita yang hadir alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Saya teringat ada ibu-ibu yang bertanya ke Pak Kiai, "Pak Kiai, siapa buka melodoang yang anakku main atau libata padahal batiku nama sempajan, nama tamu Pak." Apa jawaban Pak Kiai? Coba rana-rana. Kira-kira tajami ke 100% Andre Tameri bawana anata itu halal. Nah saya na tu dia ujami. Ya. Pak biasa tu ni ko tonjok kebuting ini parekan tu bepana tadi atau apa pau. Ya biasa tu ni rota payaduk bam ya gagana tawe. Nah termasuk ketika memang dia sadar waktu ngidam, waktu nama ngidam. Macam man repot ni. Nah tadula kena karena suami mencintai istrinya, do kesaparan. Nah sahabat tengah bani tidak mungkin kita dufuna boleh gara-gara lo mielofonan. Menurut dia akhirnya langsung minala. Ya, yenai awal mula langsung nala. Jadi dia mau dicapai itu. Andre tamewi ribabuana anata. Nah, jadi Khadijah meninggal yang menyebabkan Rasulullah sedih. Dan memang Khadijah ibu wanita yang sangat-sangat menghormati Rasulullah, bahkan ketika dia akan meninggal dia berkata begini, "Wahai anakku Fatimah, ya komatu mateka pada manina ambokmu supaya nareko mateka iro saruba pakewe itu yang dia pakai bungkuskan saya ketika meninggal." Di saat itu Nabi berada di samping lalu berkata, "Wahai istriku Khadijah, magina tanaya tafadan." Nang kamaka ku sudah peta magina anatta nang kalau wanita yang menyerahkan harta di jalan Allah. Apa jawaban Khadijah? "Ya Rasulullah, mata anak ka mawewe ka masiri ka suruh." Coba benena Nabi tak mawewe suruh lah kaina. Ya apa di beneta napa jinne pas suruh. Ena to masu saliwa ma barutu we an lingkap pakwe. Sesana ya lufe magalisi. Lemak nama jamaru. Ya buko malololo benewe ne calowo magali-gali manyamot apa no kata pacak gemu itu. Tapi mega toiro nenek tuli magali. Ini kalau calowo kok. Itu Khadijah, maka pantas kalau Nabi sedih. Yang kedua adalah meninggal pamannya Abu Thalib. Nah, sabair Abu Thalib selama 3 tahun tidak ada yang bisa mengganggu Rasulullah karena di dinding Ka'bah tertulis
Niga ganggu Muhammad iya newa. Ero pala pi arona. Jadi perlu metode tuh kepala pi aro. Niga ganggu Muhammad iya newa. Dan itu meninggal pamannya. Jadi itu Nabi ta mega amorena, angka amorena makanya ya nanti Abu Talib. Jadi kongka amore tuli melok mite anorena berhasil asikola kona iya pamongkosoki ko. Anggota Abu Talib ya. Ya komate bansane wadi mesa to masar. Tapi yang katoto amore pada Abu Jahal, Abu Lahab tuli melo mi malam megangi anorena. Tuli melo mi punu Muhammad jadi kongka anak-anakku semua yang hadir. Kongka amoreta tuli melo mi malam mega kita lo melo mi mita ki masola akada bawa di anggota Abu Jahil ya. Anggota Abu Lahab. Dan itulah hidup. Ada orang yang menginginkan kita berhasil, ada orang yang menginginkan kita jatuh. Rasulullah seperti itu. Nah, kesedihan ini yang mengantar, maka dikenal dengan tahun kesedihan. Dan sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan itu kan di bedah dadanya. Ini satu makna bahwa nariku eloki mas panja Bapak Ibu mesti ipacingi peroati. Maka Nabi menyampaikan, Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum, inna ma yanzur ila qulubikum wa amalikum. Kung Allah Ta'ala dina tappari wa takkalita, dina tappa dina tangari tappata, wa inna ma yanzur ila qulubikum. Ya Allah lihat itu adalah hati. Ya tona hati biasa si susah-susah, egana lasanna padi hati, tampu hati. Oh Ibu, biasa kimi minta toma padi hati. Agana bisa makan apa di hati. Nah dia nerita ruati. Oh mana sepa ustaz dari raut wajahnya. Melima tuh nalena tuli mekke. Enak kata masus semita te berhasil lah saatina ya tuh. Maka ini perlu dibersihkan. Pak yeko ati maja mana? Yeko atin nate maja jok kebutinge ipatuda yolo maja to ipatada mon lebih pajana. Yeko ati maja deka makanja. Nandre niha nandre nate ko botingi nanti makada mo mafarat mafaji padahal dua pen ini napa capu. Ye tu nariko ati maja malam pecara me maja to mapuncu maja to pa ati meto maja. Yeko ati maja namo manuk nani bali boleh lalu maja to dirita. Kasitu nasa manuk na jatapai. Padahal tanya manula jatah pa atimu maja nama garta tahu na iko. Tapi nasabah hati maja namo manu emak. Itu kalau hati. Ini persoalan hati. Maka hati itu harus dibersihkan. Jangan ada sombong, jangan ada ria, jangan ada sakit hati. Agar selanjutnya tak bisa lah samu tu menang syariati. Nah dega Pak Buran itu syariati sangadina illo toba. Ini hati. Ya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa peristiwa ini memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha lailan sebagian malam? Tidak mungkin kalau menurut akal. Karena memang Makkah dan Madinah di saat itu, Makkah dan Palestina, Makkah dengan Palestina, Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa, itu ukuran waktu perjalanan adalah 2 bulan. Jadi memang tidak masuk akal, tetapi di situ Allah sampaikan diperjalankan. Maka denulet tamakal, maka imanlah yang mampu menakarnya. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan As-Siddiq karena dialah yang membenarkan peristiwa itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman. Karenanya Isra dan Mi'raj ini, setelah Isra dan Mi'raj meningkat iman. Iman itu nur yaksifuhullahu ala qalbi abdi taja iya nataripung Allah taala rilna atinna. Makanya ia tuto angke tepat naripung Allah taala tuli makanya apa sewana la ilaha illallah. Saya termasuk Bapak Ibu kalau diundang baca doa
Apalagi kufur malepet tahu ya, biasa nanti setelah 2 hari saya datang ke kampung, biasa noli kita mak baca doa. Desau cemelo doang. Iro pacauka joka yol 5 baca doa. Megalada baki lo dibaca. Ya. Oh ibu. Pak Ustaz leteki baca ya. Itu letes sih. Baca doa ngage, baca doa salama, oke lah. Yelo doangi salama pun na boleh. Keluarga. Pak Ustaz letes siki, maka naka aja nanaya mufalete, baki muna mufalete ke kakwe. Nala tegamo tuan di maraka baki Imacu atona tu livalete katoni ro agak sana dufa-dufana tu livalete to. Itu dufa-dufa itu ibat tujuannya menimbulkan aroma wangian. Wanginna ni perlitutannya rumpun. Makanya kamannya dupa-dupa. Itu si dina dega dupa-dupa na dega kamanya na aga na taringi. Ero bola kasih nala sikau. Nenapa nale natako ya sek nafi. Mak dumpu memang. On rotona pa ima mak baca rotat tari-tari. Akada fui matanya pak doa ngapa tarika najinna ka rumpu. Ditanya rumpu na perlu wangin na. Eko de gaga dek nama rigaga aja na rumah pat aja sih. Pak Ustaz makanya jadi susunan na ini na lete oke lah demi menghormati tuan rumah baca doa ngage wariala. Ayo sewariala tahu mati. Ya, di sini kan banyak kuburan. Yang mereka nanti dari kita semua ini orang meninggal itu adalah doa. Wariala itu taumate. Makanya imam membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah-surah pendek. Tidak mungkin surah panjang. Apa alat tabegana bola lo yujukai? Ya, paling surah pendek mina baca itu si baki. Apa kau surah Yasin Muhammad. Siagan ada ini lah tu baca gangkan nasi di bola, nasi di kampung. Surah-surah pendek. Puat apa tepe baca Al-Quran kurinya malah bina siapa namanya? Nah itu wariala. Tapi kau makan posas letek kiko he. Angka kasih anakku baca ngamania angka anakku menre kolangi. Maka raka akan olah menre. Nah saya kira di tete aji polewali dia naga percaya sama Pak Kor. Betul apa tidak? Atau biasa mau pateng kalingan? Tidak cocok. Tulinasa yang kana menre kolangi, yana rotine bura bocok-bocok. Anak malajana tuline bura bocok-bocok nang anak nang katulun namo de na bocoki. Pare bansana mi woni te bura bocok he tali. Ati me burangi bocok-bocok anu de gaga. Coba datangkan saya imam, ya kong kana baca, coba garet tanai. Peko carata melo doangi ro nak malaja. Lo kak misengi aga na pop. Peko tatane ni gara ni biasa baca ma pakor ko. Coba ni gara teh Pak Imam aga tapau. Peko carata melo doangi ro. Aga telopau. Peko carana ibaca anu de gaga. Ya ada pendapat kini baca. Bagi boleh yana na baca, yana boleh moli. Mana kaya boleh moli Pak dia baca itu. Hanya na boleh posas yana baca ni sedi. Baca dong age angkato anakku nono ko saloe. Meja na megalada anak na ye. 5 memang ni aku foto ewe. Saliwangi menre, saliwaton nono. Ambo ang indo na din ang kanenre, dito na kananono. Maka raka suruh menre anak meroko saloe. Akan alam menre ko melorangi foso. Coba deh, akan alam nono koro. Jadi sesuatu umat Islam terlalu banyak sebagian kita Bapak Ibu sekalian mempercayai sesuatu yang tidak ada. Padahal angke masigi mestina eroruasi. Makanya saya biasa begini Bapak Ibu sekalian. Terkadang orang ketika bertanya aga padongan lebih fokus pada doanya. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah akhlaknya. Berapa banyak orang sesungguhnya doa-doanya diterima bukan karena doanya, tetapi karena akhlak dari orang yang berdoa itu. Misalnya ketika Nabi SAW, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya." Justru Nabi menjawab, "Wahai Umar, ye kosiruntu koset ditau."
yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah ia agar dia mendoakan kamu. Diterima Pak dongan nayar. Siapa Uwais Al-Qarni? Kok diterima doanya? Ternyata dia adalah seorang yang sangat taat terhadap orang tuanya. Makanya Uwais Al-Qarni ketika dipanggil olirka Uwais Al-Qarni, maka datawe wahai Umar, aja tasapa ya ro to dia na penting. On rodi na penting ya ro Uwais dia nak kani batu dayolo, dia nak kani oli-oli, dia nak kani ne jampangi pak jaga bembe mi katuhe. Dia agak coba minta fakianna, dia nama kanja, dia olirka. Dia terkadang itu Bapak Ibu, bangsanya ya biasa kata na suruh melo doang. Belum tentu bangsa aku terima Pak doang aku. Tapi boleh jadi ada di antara Bapak Ibu jamaah yang hadir, dialah orang walau tidak terkenal di bumi, tetapi sesungguhnya dia terkenal di langit. Memang dia nengkani patudayolo, memang dia nengkani yoli, dia hormati terhadap manusia. Tetapi nuli angka amalan nana sabari pak dongan natoha itarima. Nah seperti itu. Uwais Al-Qarni ketika meninggal, niga sempayangi malaikat, niga pasurui malaikat, niga melodoangi malaikat, niga camme malaikat. Baru orang sadar ternyata Uwais bae to malabbi palet tahu ye, padahal eteta mak bali bola. Coba tahu malabbi palet ye, amalannya apa? Taatnya terhadap orang tuanya. Angkat toyer dalam kitab Irsadul Ibad, ada orang lumpuh, tiba-tiba besoknya dia jalan, padahal bertahun-tahun dia lumpuh. Orang bertanya, ada tuh tak baca-baca. Nah, lagi-lagi kita selalu mengatakan ada tuh tak baca-baca. Ya, karena memang beda. Kalau sahabat dulu bertanya kepada Nabi, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling baik? Kalau sekarang orang bertanya ke ulama, Pak Kiai, agak dibaca-baca natarala tanah. Agak dibaca-baca na mega ya Allah pangali, agak dibaca-baca na makasih. Ya, terlalu banyak terhadap permintaan dunia. Agak tak baca-baca. Apa kata orang ini? Oh saya itu tiba-tiba di suatu malam ada orang yang bermalam di rumah. Tengah beni lo kak mas sempaja, naita kak mak dufecu. Dan karena dia menghampiri, nasapuru dia bacakan Al-Fatihah, nasapuru. Oh, itu yang menjadi asbab Allah mudahkan sehingga saya bisa berjalan. Ah, ditelitilah siapa orang itu. Ternyata niga ya tawe sedika lolo mapamula balegana letu mak japin naro deknan kana terlambat mas sempaja ikut bersama imam takbir pertama deknan kana terlambat. Berarti Al-Fatihah juga sering kita baca. Tetapi justru dia lebih bermakna bacaannya ketimbang yang lain. Kenapa? Satu amalannya dia nak kena terlambat masa pajak dari jamai. Jadi kong ke jamaata Masjid Darul Abrar, nak kong ke Malasa tam rumah sakit, dia nak kena terlambat. Ah, ia naruh tak gandeng, tapi kudu pergi rumah sakit. Lo doain kasih magati, lo doain. Mana kayak molek sade? Menurut penilaian saya, bahkan saya lihat di CCTV, oh CCTV memang sana pakai. Ini nama mulat tulen ke masjid, dia kena terlambat dan itu terjadi bertahun-tahun. Ini nah itu cocok. Ya apa yang tuli terlambat aja nama 5 japi. Terlambat komandisi. Apalagi kalau dia nak kena hitam masih aja nama 5 melo doang. Sedangkan pengalatala dia nasi apalagi lo si melo doang ki. Nah tahu ni di ummah setelah lebaran mega to iro moli pak baca doa. Tahu dia nak sampai aja 05 baca doa. Oh ibu, biasa kita minta apa karo? Tahu dia sempat aja 05 baca doa. Nah dia dimuliakan Allah. Jadi itu ada nilai spiritual. Jadi doa itu penting. Tetapi yang terpenting adalah ada kekuatan akhlak. Sebagaimana yang dicontohkan tadi oleh Uwais Al-Qarni. Sebagaimana yang dicontohkan tadi oleh orang yang dia senantiasa sholat tepat waktu. Ya, ada ibu-ibu Pak Ustaz, alhamdulillah saya sudah mencium Hajar Aswad 5 kali. Ya, karena salah satu cita-cita terbesar jamaah haji, Bapak Ibu maupun jamaah umrah, itu kan mencium Hajar maka ada Hajar Jahannam. Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad. Pak Ustaz, saya sudah mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah, saya dimudahkan. Alhamdulillah, saya tanya,
magaga hubungan ta si bawa tomato ta ayo bencilat da tomato aku ya. Ucecah. Saya sampaikan, itu namanya mengejar surga yang jauh tapi lupa dengan surga yang dekat. Apa gunanya kau cium hajar aswad yang begitu jauh, nang keindokmu ke surgamu dia jampangi. Ya terkadang ada orang satu sisi dia bernilai ibadah, tetapi ada satu hal yang terlupakan. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya termasuk pembimbing ibadah haji dan umrah, salah satu travel lisensi Bapak Ibu. Saya sering membawa jamaah haji. Tetapi yang membuat saya pusing ini jamaah haji perempuan. Ibu-ibu. Oh, ini kok jok kalau umrah. Oh, makanya mana tuh jilbabnya toh? Bahkan makos tangan tuh kalau jokka. Letu Madinah Mekah apa jilbabnya? Bahkan ketika ihram dijelaskan bahwa sehelai rambut tidak boleh keluar karena itu adalah aurat. Nah, dokku kue pakai manset, makos kaki di mana saja. Bahkan ketika dia masuk di kamarnya pun demikian. Dinauka kalau ada orang lain yang bukan muhrimnya, kenapa dia dalam keadaan ihram? Tapi yang membuat saya heran, nalutu fole jadda naloju panda makasih bawa jilbabnya. Ena fole ju panda latu ni kana ya la contoh wajo sidra pare-pare bone te kana. Mana kasih tapa wajo. Jangan mentah-mentah saya dari wajo. Tapa contoh lah, oke lah siapapun ya. Ya. Oke lah. Dari Makassar ke Wajo. Nah. Lepang yolo pangkajenne karena salah satu masjid yang banyak ditempati persinggahan itu adalah Masjid Agung Pangkajenne. Kenapa? Di samping memang luas pekarangannya, ya dia tuh kena caki panitia makanya dia muat taman. Ya, apalagi memang terlalu terbuka. Masuk. Oh, di sinilah metal ada mapa nguju. Macam metal ada terutama kunrai. Oh, ternyata yuka ni bolo poewe. Nei patadan ni menre songko ni fapatte cedde gemma iloyolo. Awe fungaji silalomu jetu tege ni mana si yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Coba nih. Lalu pertanyaannya adalah di mana pelajaran hajinya? Bukan saya melarang songko itu, bukan. Tetapi alangkah baiknya ketika ibu-ibu nanti yang mau naik ke tanah suci, nanti ketika nanti mau naik, pas sedemen ni pakaian tetap menutup aurat, tetap juga songkoknya terpasang. Nah, itu bagus. Nah, itu nilai-nilai. Jadi persoalan nilai-nilai agama itu yang harus diterapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu banyak tempat yang disinggah oleh Nabi, tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Waktu yang singkat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima ibadah salat. Andai bapak ibu tahu bagaimana dahsyatnya itu salat, pasti 5 waktu di masjid. Ya, kita bersyukur alhamdulillah di TTAJ Polewali, alhamdulillah rame masjid, alhamdulillah. Kira-kira kalau orang masih kita mau pakai motor warna? Mana kayak apa deh? Saya tadi hadir sholat, alhamdulillah ada 2 saf kalau tidak salah. Nah, memang herannya kita berapa banyak masjid megangi alirinna na ya tomak berjamaah. Itu banyak. Bahkan ya kalau di kampung kita ini, bahkan di pinggiran jalan dari Sengkang menuju Sidrap rata-rata bagus WC-nya. Ya, terutama yang pinggiran jalan, ada masjid Wala, ada masjid Empagai, itu bagus semua, bersih WC-nya. Nah, tapi satu sisi yang kata kampung Lepangero, nampak kata mau WC-na, sengina tamaka-maka. Dia tofa na lari waina, repat tofa paserona. Tegi mon lari waina ero isaliwa karana saliwa. Jadi nabayangkan pasero repat rona yala atau malawi saliwa deba na tomat dengki kola lana wese sangie capu si waina. Ya coba nih sesana tama karo masigi baca
saldo kas masjid 50 juta. Dalam hatiku dia gunaan itu 50 juta namo pasti repak de mulai sele. Nah, yang kedua jam dinding biasa tuh mati meta di matena dia kalau sele baterena. Tes agar. Oh dena witai. Andai ku tahu dia bahas sih. Baru saya sadar. Dia janji bahas, dia janji. Nah tujuh. Dia tonong cengak-cengak. Ya memang karena silau. Kenapa silau? Ada lampu di atasnya. Dia jaga silau itu. Ya berarti onak mana nama atero. Menre mana aku naik. Oke, karena baru setengah 7 kan. Berarti silau namua. Ya mungkin akibat. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita punya masjid alhamdulillah bersih. Ya. Tinggal bagaimana meramaikan masjid. Andai Bapak Ibu tahu bagaimana dahsyatnya sholat. Coba kita lihat. Di saat Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah meninggalkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah. Itu kan ujian. Ya tapi di ujian tamaku ke deto mana nasiaga. Kalau para nabi itu Pak, itu ujiannya berat. Ibrahim lama tidak punya anak disuruh tinggalkan dekat Ka'bah, lama bertemu kembali disuruh sembeli, itu kan berat. Ya apa di ujian paling ujian dari istri yang selalu marah, istri yang selalu membanding-bandingkan, masa dia mufada tahu kau kita gajimu pada golonganmu pada masa tem beli oto baru, iko dia mana mulai beli oto, aku juga nasa mujama ko kantor Maka dilakena memang pada gajiku, pada golonganku, tapi ada yang beda. Yero tawe angka manu tuli macan cenne ko yeset na bolana. Yero mamicu nang kasarana, gangkana na balu sarana na lingang oto. Ya po ya de ulem mali oto mage nasaba iko mituli mamicu ko bola. Degangkat na yero. Jangan membandingkan. Kalau hidup membandingkan tidak bisa bahagia. Nah Ibrahim alaihissalam ujiannya tinggalkan anakmu di dekat Ka'bah. Bayangkan isalewi dari Ibrahim degaga tahu degaga tanah. Kalau macam saya bilang ke istri saya, nanti tanggal 4 saya mau ikuti sertifikasi pembimbing ibadah haji 10 hari sampai tanggal 12. Dari tanggal 12 tanggal 13 saya langsung berangkat ke Madinah, tidak pulang ke Sengkang. Berarti saya tinggalkan kamu 22 hari. Betul nama sila. Cawa-cawa. Magi kira-kira na cawa-cawa. Saya hanya membandingkan dengan Siti Hajar yang ditinggalkan. Magi na cawa-cawa. Karena apa yang mau ditakuti? Bola angka, listrik sedia, bali bola maiga, ATM, akatan diwi. Video call, kapan dan di mana saja, asal ada jaringan dan ada kuota. Sila surang engka, mudah minta tolong terhadap manusia. Apa yang tapi coba di saat Ibrahim alaihissalam isale anakna nangnya benena bunga jajinna macam celak mobil dia gak tahu dia gak apa balu dia pokoknya nyaris tidak ada kehidupan. Coba bandingkan. Dan apa doanya? Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ya Tuhan, inni majabtu iya askantu upalenna utaroi min zurriyati anakku nanya beneku, sebagian keluargaku. Itulah Siti Hajar dan Ismail. Kenapa sebagian? Karena istri yang pertama tidak diikutkan. Maka dia mengatakan min zurriyati biwadin di sebuah lembah gairi zisare dega tanah ainda baitikal muharram risida pena bola mapacita risida pena kabai di Masjidil Haram Rabbana liyuqimus shalah, itu agar mereka mendirikan salat. Benenge masata po usale beneku dega goro andrena ro pa gannai andren talin rungi poli ricakke poli rifallai risina ma bahaya. Tapi doanya Rabbana liyuqimus sholatan napodo masampaya. Coba apa hikmah daripada kenapa sholat? Maka ketika Siti Hajar itu kehabisan bekal, lalu dia mencari air. Dia melihat ke Bukit Safa, angka milla illa, nulle waina kafaru, agana lari. Ternyata bukan. Dialah berlari ke Bukit Marwah.
Dega we naruntu, bahkan 7 kali bolak-balik dega naruntu. Bayangkan nih anak tari mau sih. Ya pumaku ke tari anakmu cinampa joka Alfamart malisi susu aga nenu. Ya susu pejasur atau susu aga. Aro cinampa. Mau ni listri ipecek bawah HP we. Saya akan nomor 6. 100 beli seki. Gampang. Coba. Ya, macam tu ni bini maku ke mak balanca tak pernah lagi bawang ke transfer gue. Lemah. Coba di saat itu. Kenapa mesti sholat? Maka ketika dia tidak lagi mendengar anaknya menangis, magiro anakku detoga nama rigaga. Nah lari mita anak ternyata kenapa Ismail dekna nateri karena ada air yang muncul persis di bawah telapak kakinya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan air Zamzam. Itu artinya Bapak Ibu, Siti Hajar itu tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan ia dengan air. Yeko ini melo sapa dale tegi monotol sapa. Itanangi ase rigalunge siaga tuo dega jaminan. Mega balawon di mandre. Nariuka to kota siaga to mabalanca dega jaminan siaga to mangalli. Tapi nareko fungalla taala pasiruntuka kidale bangsana makukwe. Aga tujuan apa buktinya makukwe pasiruntuka kidale? Napa kita mak yale meni kota. Tandre. Magi panitia naleki kota aja mutuli macarita. Enak carama tahu aja mutuli macarita. Kau dia mulai perang itu macarita andre no bepa. Nah ini tujuan makanya kau kakutuli macarita pandre ngangi bepa di mutuli macarita. Itu dalek mana? Saja ya. Den mana saja ya? Dia pegang muka kita. Saya hadir tadi sebelum maghrib angka memang ya. Tapi dia seketika mau tu dalek pak itu sangat dalek. Dia nalese bu. Saya pernah diundang ceramah. Biar bepa yoloko andalan. Kai andalaku ni satu penita andalaku. Lah di sana salah sero tu dana. Ibu majelis nafale tesiro bepa yo. Nasilai. Makai kau tanya dalek bepa andalai. Isilai sih. Kata ya roh apakah situ dana selesai cara Islamia dan seperti ini ya roh bepeloku makue ka elak dan foja apakah situ dana pak desa pak camat toko masyarakat iya tona karena iya roh bepedeo di ijapu mesti ke sendok naga akhirnya ibu menjadi stalin bawalah 3 piring ceper telu pak desa sedi pak camat sedi toko masyarakat sedi dia kata waku ya mandre tebe pak ya saya hanya ambil sampingnya bolu pada mujapu pak pura kacele wale HP ku foto yero bepa napo kiring anggota kakemi de kocenya dalle bepa andalange ko yoloh tapi tamakul yandre nasabak dega fanne tawaku kiring ke anggota ya to na pak desa alena to paha dek mana nak kada ini ne yolo paustas bela-bela ta polesengkang ini ne yolon di mau via pak ya mau pernah kongko alena to paha. Tapi saya tidak salahkan itu Bapak Ibu. Saya hanya ingin membahas bahwa ye kotanya dalle namo ko yolota. Makanya rogi ki na reko dalle na mitawe tulita lalu tapi kiriki na pura manas sa dallemu. Apa yang dikatakan tadi Pak Des, rogi ki si salah karo gara-gara pemilihan. Nah iya ko pemilihan pura manas sa ni ro aturan na pungala tala makademo di menrematu aja nu salah. Oh ibu. Nah, macam 2024 toh. Ya koyak misalnya calon kan misalnya. Ujung kakak bola tatira ki daster talaga. Walaki lipat talaga. Walaki beret talaga. Walaki gola kasih talaga. Nah dia itu kamu selesai. Nah ya mana nggak capu ki Ya kalau ada di televisi korupsi, ya memang kenapa mereka korupsi Bapak Ibu? Karena dimulai dari rakyat yang tidak ikhlas memilih. Coba kalau ada yang kasih ki beras, aja nak kasih taleka. Gua perluas itu beras tapi aja sana ya Allah. Ya aja na. Wala ya laki si di aja na taleka kasih aja. Welo dua moki tu tendre aja na tajok kami.
Aja na mujok aja na elodam ni bawa. Isa sa makarani ga ini mapakwe aja na. Coba kanjana kodena kalau mak bere de to kalau mak terima kan aman nih. Men repale alhamdulillah ikhlasi mak jama pak de ga dicapu. Dia pale menre de gala saulu pak de to gaga modal capu. Tai ko mega modal capu menre bahaya de nenre lebih to bahaya. De nenre bahaya stres mage capu gagai. To menre lebih bahaya mage lebih pale semua lain. Apalagi ada hadis Nabi ar-rasi wal murtasi finar, yang disogo dan yang menjogo sama-sama masuk. Ini semua je pale. Jadi ko engke malaki bermonre tala mau apa? Tala mau apa? Nanti ini kalau tadi nggak mampu gue. Nah di situ saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, agar itu aman, maka doanya Rabbana liyuqimus sholata napono masampaya. Jadi kalau Bapak Ibu melona pasiruntu ke Allah Ta'ala daleta perbaiki sholat, maka ada satu prinsip, jangan katakan kepada sholatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu sholat telah tiba. Harus motivasi harus kak berjamaah. Apalagi kong kana mompo kana wanawata, wah makalale usat dinari ko dewa berjama, jaga ini yaitu fam maselopo yaitu. Ko makaraki makalale usat di puraman rina dewa tole, madono mo pa culemu, cule rakko yaitu. Tai ko mompo ni bahe unan nakasa di pole botingena, dena wa berjama, wah mana nakasa di pole galungi. Coba lihat bagaimana sahabat, dan itu adalah contoh dari Rasulullah, bahwa mereka hadir sholat berjamaah di saat di Masjid Nabawi, dan ternyata bukan hanya hadir sholat berjamaah, nak gangkulengi saf yang pertama. Makanya Bapak Ibu, ya rokok tama nama sih agak kulengi kalau tapa barisi mamulangnya. Itu sih di kojumai terutama di sapa nih fong ngaliri. Katona ko yolona di sandre ini, katona roti macuk bu, kato iro we saliwas sih. Purapi kato bena pemana tama. Ada napa ada kodarul abrar sinna ka fa jumai dia nak mondo sali ko kato batawe. Betul begitu? Aja nama dodo. Berarti nih kamu apa? Mau cerita makanya nama sih. Bahkan ada sahabat Nabi, oh kebetulan saat itu terlambat, bukan terlambat sholat, tetapi terlambat menempati posisi pertama. Dia paham, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang berdiri sholat di saf yang pertama. Akhirnya di saf yang kedua, sebelum mas sempayang, nakab biolo na sahabat. Wadiga idi sorot lomonri, iya maju loyolo, iya kufu mas sempayang matu, ale darat kuir maluangin nama kanja di sana. Kira-kira kau bahasa apa angka kebiki? Pengaji iya maju sorot kilo monri. Kufura kak matu mas sempayang, ale motor en maksu di saliwang. Kira-kira isapi are ade. Pambulan mana sani isapi magin isapi napan na to hamon riolo ini sahabat dia namelo lebih malol walaupun lebirna pungal tala di sapi yang pertama ketimbang darat mutu malo dia namelo sapi. Coba luar biasa nih. Jadi agak kuleng ya roh, sehingga kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang memperbaiki sholat. Coba kita lihat Utsman bin Affan menjelaskan bahwa narikun kata mas sempaya 5 waktu nih, balai dia mampu berjamaah, maka Allah memberikan kemuliaan. Pertama, yuhibbuhullahu napoji ni pungal ta'ala. Neko pungal ta'ala napoji ki hadirlah ketenangan. Bapak Ibu, kita boleh membeli kesenangan karena uang, tetapi ketenangan tidak bisa dibeli karena uang. Khusyuk itu bukan dicari, tetapi khusyuk itu adalah pemberian Allah. Maka orang-orang yang ingin mencapai kehusyuan mapamula melone pamulai. Misalnya jenek nak, coba lihat pengulut ta'ali Nabi Tuhan. Napa mah jenek tenri memang? Makutan Nabi Tuhan, mah gitu tak tenri nanti sana macam kewai. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Karena saya paham bahwa selesai sholat niga on remangolo on rotauna. Maka kita lihat pengulut Ali ketika terkena panah betisnya, dia minta sahabat cabut itu
ketika saya lagi sholat. Selesai sholat makutane pura gede cabut. Main ada tak cabut. Wahai Ali bin Abi Thalib, pura nih. Dia nasad dingin. Begitu dia khusyuknya. Ya apa ini mau ni motor na fukate. Irisata kade motor na si fukate ro. Begitu dia khusyuknya itu. Maka Nabi mengatakan arihna bis shalah. Ya Bilal, gembirakanlah kami ya dengan sholat. Maka kalau Nabi sholat itu kan lama. Apalagi kalau ibu-ibu sering sakit kepala, sujud lama itu adalah obatnya. Karena darah mengalir ke otak, sujud lama itu. Yang kedua istinsyak, itu masukkan air ke hidung. Itu 2 pak bura lasaul itu. Lama sujud lalu istinsyak. Ini kong katometan ni sujud nanti malah saulu mofa. Atanya lah sulu biasa itu. Nulle lo si wajah cicilan. Ya. Makanya ibu-ibu yang hadir, ya, lihatlah kemampuan. Lihat-lihatlah kepala suami yang sudah memutih sebagian. Dia berkata, aku tahu kenapa rambutmu banyak memutih. Karena penghasilanmu cuma 2 juta per bulan, tetapi cicilanku 8 juta per bulan. Lah saulu itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, apapun masalahnya akan diberikan ketenangan. Jadi hidup itu ada ujian, tetapi Allah memberi ketenangan di dalam ujian. Saya kira Bapak Ibu engkau mana ujian tak, tapi yang kita inginkan Allah hadirkan ketenangan. Para nabi kan diuji, tapi dia tenang karena dia merasa bahwa ini adalah ujian. Ya, termasuk ujian harta. Saya biasa mengatakan begini, lebihmu itu mak bali bola to kasiasi malaboy daripada mak bali bola to sogi makan die. Ye koto kasiasi malabo memang dega waram parana wadina beram. Na ye kene taki maraka panrung tapang ka to batiki apa malabo meto hatawe lalu kiki bolana tapang ka te lepak kime na mode ganali tapi aku malabo tawe wadiki na bantu na sabatanana tapi nariko to sogi makan di kira-kira pertanyaannya aga wadigokan dega wadigokan dibangun masih dia to kasumbangan na tama megangi protes dan irita bolana makanya tapi dia to nakan nanya nyamai pak dia nakan oli kita mah oto na makanya dia to nakan pinre ki baka yindra na cama pinre aron jadi ko to sogi maka dia gali setuju-tuju angin. Tetapi kalau ada orang yang seperti sahabat Nabi Utsman bin Affan itu, kalau Bapak Ibu ke Madinah ada hotel wakaf Utsman bin Affan, bahkan di rekening sampai hari ini tuh wakaf Utsman bin Affan terus mengalir. Dan sahabat Nabi yang paling kaya di saat itu adalah Utsman bin Affan. Jadi ketika ditanya apa penyebabnya Utsman bin Affan itu kaya, beliau menjawab rahasianya, ya Rasulullah, kenapa Allah memberi kekayaan? Karena saya selalu mengeluarkan zakat. Dan memang zakat itu bermakna aziyada, bertambah. Kalau zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia pernah sholat jenazah, ketika dia takbir, kedo pawaluna yaro tomatewe. Ya, kita kan di sini ada kuburan ya. Ya. Jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, takbir pertama kedo pawaluna. Benengi bansata runtuh kedo makro lari ini. Dia bukanlah kayaknya apa yang bergerak, ternyata tatnya tomatewe tuo. Aga pale ula lopo miso inania man rejukuna yang naik tomatewe. Akhirnya orang mengambil kayu lo pepe. Dengan izin Allah dia bicara, la tadribi aja pepe katanya ka ula biasa, ia ula notus punga la tala calla tomatewe. Mah kita callai, dia menjawab ada 3. Pertama, nasaba iya tomatewe tulineng kalinga bange. Tama watue. Nisa tamano tu sempajange, nadina sempajang. Berapa banyak orang dia tahu waktu sholat, dia tahu azan berkumandang, nah ye kadena jampangi sempajang. Dia nak kedo kok bangi tapi kong kawe ane SMS anggota mah kada kuracet diwi, kalau mana luput. Panggilan itu lebih dahsyat. Yang kedua magi ni calla tawe nasaba de neng kalinge adan nato panrita. Nalabirangi mas sanroe, ko sanro neng kalinga ladde. Tapi koto fanrita dia na melok meng kalinge.
Yang ketiga, karena orang ini tidak mengeluarkan zakatnya. 3 hal inilah yang menyebabkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pertama ketika sholat diperbaiki, dimaksimalkan, yuhibbuhullahu, Allah cinta. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahih, Allah sehatkan tubuhnya. Jadi jaminan dari Utsman bin Affan, dari penelitian beliau terhadap orang-orang yang sholat, bahwa Allah memberikan kemuliaan, yakun kamakanja sampajana, ipasehat tubuh dari pungalata. Selama dia perbaiki tumak ninanya. Magi pada yanu pasas, kau itu sampajana ngabere jama 5 waktu, magi na poso. Oh, tanya sampajana saler, tole na taliwa-liwa. Jadi jangan salahkan sholatnya, tole na pak molo tama babana masigi. Padahal Nabi kan menganjurkan bersiwak lalu kemudian sholat. Bahkan ada riwayat as-sholatu bisiwak, salat dengan bersiwak afdalu min sab'ina, salat bila siwak lebih afdal 70 kali salat ketimbang orang yang tidak bersiwak. Kenapa menganjurkan siwak? Agar ada kebersihan ketika salat. Tapi memang apa mula bola nama lalang, matole letuk babana masigi. Kamu tahu apa napian? Ondotona Allah mak botole. Padahal itu kan dianjurkan memakai wangi-wangian supaya wangi. Itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa ajarkanlah sholat berjamaah ini kepada anak-anak kita. Saya sering heran juga melihat bahwa ketika orang yang hadir sholat berjamaah, aku bersyukur kalau seperti ini ya, anak-anak alhamdulillah malolo mana. Coba subuh hari, bahkan rata-rata masjid yang kita singgahi sholat berjamaah, siapa yang hadir sholat berjamaah umur 50, 60, 65. Pertanyaannya adalah, kemana usia SMA? Kemana usia mahasiswa? Lofi bagaimana ro anak taro nade najuk kemak berjamaah. Padahal sholat itu apalagi berjamaah mesti dibiasakan. Ada berapa banyak orang yang tinggi ilmunya, maluapat di sengenna, tetapi tidak hadir sholat berjamaah. Kenapa? Tidak terbiasa. Dan kita bisa melihat berapa banyak orang tua kita, dia datang SD, tetapi ternyata sholatnya 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena sholat itu bukan hanya karena ilmu, tetapi juga karena kebiasaan. Maka mesti pak biasa ya roh anatta untuk mulai riasannya berjamaah. Nah, saya tutup dengan satu peristiwa yang dilihat oleh Nabi. Karena banyak sekali peristiwa yang dilihat oleh Nabi, termasuk banyak perempuan yang masuk ke dalam surga neraka. Namun mengenai buku cennya tu dia, aja kita masih lah. Tapi namun cek ni koi dito halo kalau vega. Yang jelas ada satu yang dilihat oleh Nabi, itu adalah kuburan Masyitah, kuburan yang wangi. Masyitah itu Bapak Ibu, begitu dia mempertahankan iman, sampai dirinya dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, sampai suaminya, sampai anak-anaknya masuk. Coba Fir'aun tega mufile musompaka atau fuamu, dia memilih menyembah Allah. Sampai anaknya yang kecil ipatama lakini patama riminya rede-rede ipatama anaknya, sampai dirinya itu orang mempertahankan iman. Ya apa dimakukan apa diisi 10 di sandrona jokai. Itu nang kita nih ai bali bolamu tuh tongka tuh mape jengko nanti masongko matandre iya tuh matandre tuh tahu nggak? Nih apa tuh lilalo? Wah iya nih mana tuh lilalo pak? Yo lo bolata nak manca di lalo mana tadi koro lalo 3 kilo lalo. Jadi saya di dalam menulis sebuah risalah namanya Ruqyah dalam pandangan hukum Islam. Kalau ada orang yang kesurupan dan menyebut nama Bapak Ibu, jangan percaya. Karena salah satu sifat daripada jin itu adalah mengadu domba. Jadi kau kemana nak? Ya tamai yanu suruk ayo tak peri kalau mah persis salah itu. Makotoro ini aja mutulitane ni geiko. Boleh pega kok. Aja mutulitane apa itu cawe-cawe na tapu. Ya. Kau
Kau bacakan saja Al-Quran agar dia panas, dan kau minta kepada Allah agar Allah memberi pertolongan agar dikeluarkan. Karena yang mengeluarkan jin itu adalah Allah, bukan kita manusia, hanya berusaha. Yang pada intinya Bapak Ibu sekalian, Pak Pesena Andre Guruta Ki Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Pesantren As'adiyah, di dalam sebuah pengajian beliau mengatakan, yang sampai nasihatnya kepada kita semua, maka Andre Guruta moni luturial leteri uwaye tibo bara api narik kodena sempajan aja lalu macuin. Saya ulangi, moni luturial leteri uwaye tibo bara api narik kodena sempajan aja lalu macuin. Moni luturial dia hebat, dia bisa terbang, onro jagona. Tibo bara api nulle mandre api nadik na marigaga leteri uwaye onro hebatna. Ya kuen kalinge macerita pah hakikin hakiki masuk mutamananya wah maka daru pokoknya bala alin roh pokoknya dan sebagainya gana cerita sikrina na pesan ya masuna sabah Allah tamana sabah Muhammad pokoknya kiki bamanya taruh hakiki on roh hebana macerita wah ya kuen kalinge aja bahaya nah mapas salama iya tapi agak nasa dekuta upo panna tamu waktu na sempajan joko nona iku masa pada dewa sampaja urapi tamu rapi asalan kana mapakro aja lalo macu mau maga tanrena sarubanna lampena sarubanna lupo la bilampilanna aja lalo macu rina papusa ko itulah maknanya moni luturi alla leter wayeti bara api nariko dina sampajan aja lalo macu. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan dan seluruh keluarga kita untuk bisa menjaga sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Karena kita yakin bahwa tidaklah mungkin Nabi Ibrahim mendoakan istri dan anaknya dengan doa Rabbana liyuqimus sholat, kecuali karena memang sholat itu punya kandungan yang sangat dahsyat. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nabi dan Qurannya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.